dia pertanyaan. Kita akan saksikan Kalau bersama-sama akankah kata Lodi, Apa tuh? $1 million question. $1 million, ya, $1 million question. question, ya, $1 million question. But ini Falcon, apa yang harus bisa dibuat ya? Ini Chaknu aja lihat. Chaknu dengan choke concussive blast-nya. Apple tank. Berani banget. Yes, Flicker. tapi first blood. Akankah ditangan dari seorang di Chaknu? cover. Masih di cover tapi one last hit. Oh my god, tetap down. Retribution berhasil diamankan. Akan bisa coba dibalikan balikan sih. keadaan. Lihatkan Rise coming. Dibalaskan kali ini Rise mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Dia mendapatkan mid laner-nya. Cuan for life, bukan hanya itu aja Naomi. Sakaratul Maut. Kali ini apakah bakal coba dipaksa? Oh enggak, itu kalau misalnya Ryzen berani ya. Itu Bisa satu hit. paksa. Iya, satu hit. Tapi ternyata Ryzen Nggak mau gambling. berpikir lebih jernih lagi karena purple buff-nya yang dia Ya. purple buff-nya yang dia pikirkan, khawatirkan kali ini. Kalau dia pasti paksain dan dia tumbang, wah itu sih udah pasti nggak bakal dapet purple buff juga sih. Ada counter tol juga. Jadi agak sedikit harus lama lah, tarik ulur lagi. Dan bahkan kali ini dengan ada 1-1 di 1 menit awal, memang agak sedikit beresiko dari Chaknu dan kemungkinan dia tumbangnya pasti besar. Namun dengan sangat amat cepat tentunya Omega mereka langsung memberikan backup yang sangat baik. Naomi dicicil begitu saja dan inilah yang membuat seorang Chaknu tentunya perlu diwaspadai karena dia bisa berada di mana aja. Dan bahkan dia pakai concussive blast untuk tanknya sendiri. Pasti, Jadi, itu enak Main banget. damage banget ini. Poking-poking tipis ya kan. Dan ini Justin juga kemarin ya, aku ngeliat permainan Justin tuh bagus banget pakai Kagura. Sumpah, dia tuh kayak gimana targetingnya, ngedikoinya, bener-bener kayak gimana cara ngejiggle-jiggle-nya itu bagus banget. Tapi tempat soft blade-nya, wow, berhasil mendapatkan satu retribution dari seorang Kane. Bakal mundur ke arah belakang, Ryzen gak punya purple buff, flicker! Itu mix, Watcher setelah dikeluarkan tapi ternyata gak impactful. Memilih untuk mundur ke arah belakang, Justin memotong permainan dari seorang itu Max dan Watchers yang sesungguhnya membuat itu Max down. Ini Watchers yang original, kalian tadi KW. Iya, benar banget. Dan plus juga dengan tidak adanya tanpa softblade lagi ya, karena Ryzen tadi udah memakai juga ketika di area turtle-nya. Dan sayang sekali Falcon masih bisa ngedapetin turtle. Oke, dan reset lagi sepertinya dari kedua tim karena itu kayaknya memang udah kebaca juga sih sama pemain Omega karena mereka nggak berusaha untuk nge-cover itu match juga karena mereka tahu itu udah pasti di shutdown. Nah, yang aku pengen bahas adalah 3 menit pertama ini yang aku pengen dari temponya, Tempo mainnya. inisiasinya, proaktifnya. Ini mereka kayaknya lapar banget di game. Benar, bukan hanya lapar di dalam game tapi dia juga lapar di dunia nyata. That's why mereka harus pakai MSCX Grab promo hingga 20.000 dan dapatkan pulsa juga nanti berkesempatan Goni. Jangan lupa dipakai untuk bersama-sama. Ajak keluarga, saudara-saudara, mantan, gebetan, RT, RW, kelurahan semua untuk pakai Grab. Betul. Yoi, Grab Gas. food bro. Yoi, kapan lagi ya? Kita lihat di area atasnya kali ini Renzio bersama Yellow Flash bakal coba untuk 1v1 dan ternyata diganggu karena Chaknu sudah mulai datang juga. Dengan satu buah Cit Kundoh yang tidak berhasil mengenai ke arah seorang Yellow Flash namun berhasil untuk mengusir pergerakan dari Yellow Flash dan tidak membuat Renzio menjadi terpick off. Tapi Ken udah mulai menunggu kali ini di area bushnya dengan satu buah Hellbillah Punch tidak sanggup untuk menumbangkan Chaknu sendirian karena Chaknu masih bisa untuk tarik ulur Shunpo mundur ke arah belakang. Itu dia, Chow. Yang hero sebenarnya dari dulu hampir, aku lupa ya apakah dia pernah ada off meta, tapi ya dia tuh bisa dibilang dari dulu tuh hero yang jarang banget off meta. Dan bahkan Ryzen bersama dengan Kane kali ini mundur ke arah belakang, bakal coba untuk mengadu Watcher. Belum ada satu buat coba Soblis. Sangat baik dan bahkan di sisi lainnya mereka berhasil menutup seorang Kelra dengan 1 poin tambahan. Lihat di arah bottom lane. Dari Chaknu kali ini bersama dengan Kelra berhasil menumbangkan seorang Silent tapi mereka harus kehilangan seorang Ryzen. Untungnya purple buff-nya Ken lagi yang menjadi pilihan dan ternyata hampir keuntungan di tangan dari Falcon tapi kali ini tidak bisa terlalu lama. Yellow Flash akan menjadi pilihan pertama lagi untuk seorang Renzio. Dikejar begitu saja. Nah, ada Justin di sana yang bukan coach Justin. Melihat 1 poin yang mahal, Ryzen tahu gak ngapain. Ambil purple buff musuh. Dia lagi sibuk ternyata di area purple buff-nya. Namun Justin kali ini tidak berhasil untuk mengamankan purple buff-nya dan harus jatuh ke tangan Ryzen. Emblem misalkan Goni. Wah, ini kalau kita ngomongin emblem Justin, pede banget. Dia langsung cari yang
extra penetration, moving speed. moving speed juga, dan bahkan kalau misalkan dari itu max dia Valentinanya yang itemnya magic shot. Iya. Cari item, Dia lebih satu pentingin dia, item. dia lebih ke arah magic shot walaupun sama ya, dia pakai moving speed juga. Sama cari Tapi apa? dia iya, karena mungkin dia sadar kayaknya dia masih butuh waktu untuk farming. Dia butuh item lebih cepat. Seperti kalian semua yang masih belum bergabung, jangan lupa besok adalah hari terakhir MSC, jadi langsung bergabung di MSC Live Carnival di TikTok Momo-chan. Betul, jadi kalian gak akan ketinggalan ya tentunya keseruan dari MSC tentunya di TikTok. Langsung saja di follow di MSC 2022. Sementara di area atas kali ini Yellow Flash mencoba untuk mengharas ke arah Renzio. Sementara Ken pun berusaha untuk membackup, namun ternyata Renzio tidak mudah untuk ditemukan begitu saja. Dan masih ada rotasi yang dibawakan oleh kedua tim. Tempo cukup lambat, namun Justin kali ini bakal coba dikejar oleh itu Max. Apakah balik lagi? Enggak, ternyata setidaknya itu cukup membuat seorang Justin harus recall balik ke area base. Yes, Justin harus mundur ke arah base-nya. Tandanya ini ada kesempatan besar untuk mereka berhasil mendapatkan satu buah turtle. Tapi ingat Naomi dari tadi terlalu agresif terhadap seorang Ryzen. Ryzen tidak boleh lengah sedikit pun. Mata, pandangan dan jangkauannya itu nggak boleh lepas terhadap seorang Naomi. Kenapa? Dari tadi berkali-kali Naomi memaksakan dengan flickernya loh. Ke arah demi satu orang Ryzen. Itu yang cukup mahal kalau menurut gue pribadi, kayak karena dia gambling dan dia berani. Tapi kita lihat di sini Kennya dapat purple, oh dapat. Tapi tahu nggak itu kenapa? Dipaksa retri biar turtle-nya free. Dipaksa retribution, brother. Oh, Tapi ternyata ditabrak begitu saja, itu Max-nya tumbang terhadap Moltres yang benar-benar original kali ini. Tapi ternyata Kelra lihat bakal coba dikejar begitu saja, dan Silent ternyata yang memenangkan 1v1-nya. Tapi bakal dikejar balik Oh, Silent. sama seorang ini baru. Silent di sini mendapetin 2 justru. Ternyata planning yang sudah disusun oleh seorang Ryzen itu ternyata sia-sia. Ternyata apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan tidak sesuai kenyataan. Itulah apa yang kita hadapi saat ini ya kan. Ketika kamu mengharapkan dia, ternyata kenyataannya berbeda. Ternyata dia sama yang lain ya. Itu Betul dia. juga ya. Oke, kita bakal balik. Justin Flicker telah dikeluarkan. Destroy satu turret The King. Di arah bottom lane kali ini, turret pertama dari Falcon atas tim Omega. Sedangkan Ryzen langsung menuju ke arah belakang seorang Yellow Flash. Kali ini Flicker ke arah belakang, ditutup. Falling Star Moon, Abim Strike. Nggak on point, Tempo Soulblade. Oh my god, jiggle yang sangat baik, imun yang sangat manis. Membuat seorang Yellow Flash itu tadinya ingin ada pertukaran 1 untuk 1. Tapi sorry to say brother, Tempo Soulblade for defensive, why not? Iya benar banget, dan tidak jadi tumbang dari Ryzen ya, masih bisa survive tentunya. Meskipun Naomi juga sempat terlambat tadi ya datang ya, namun it's okay. Omega kali ini bakal reset lagi, dan perbedaannya tuh nggak terlalu berbeda jauh. Meskipun kayak Omega di sini awalnya agak terseok-seok, tapi ini sebenarnya kayak pattern yang sama nggak sih? Kayak 2 game kita yang pertama, dimana Omega memang agak sedikit struggle di awalnya, tapi bisa bawa sampai ke arah late game. Falcon mereka menang di area mungkin 10 menit pertama. Kunci mereka adalah mereka harus tetap bawa tempo yang sama. Cuman kalau aku ngelihat ya perbedaan di game kali ini dengan pertama dan kedua, apa sih? Adalah Falcon, mereka tetap proaktif. Masuk mid game ini udah masuk Paksa lawan terus ya? terus, dan ini mudah-mudahan ekspektasi aku kalau Falcon memang menang, dia pertahankan kontrol mereka, pertahankan tempo seperti ini. Iya, makanya itu yang aku bilang. Itu dia. Dan follow up sih, itu penting Nah, banget. Follow up penting banget. Tapi kali ini Justin udah mulai masuk, dan bahkan di area midnya, ya Flicker maju ke area depan dari seorang Yellow Flash, dan bahkan dibalikin keadaannya kali ini. Yellow Flashnya tumbang, dan bahkan itu Max harus hilang juga 1 untuk 1. Tapi ternyata Naomi bakal coba dikejar. Killing spree dari seorang Silent, tapi ternyata Chaknu memutuskan itu semua, dan langsung ada Tempest of Blade dari seorang Legend dan bahkan wipe out untuk tim Omega. Gila, terwipe out lagi. Ini game yang ketiga. Masih terkena wipe out. Untung bukan di waktu yang salah. Masih so-so dari segi waktunya. Tapi mereka akan kehilangan banyak banget dari segi turret. Dan Ryzen bakal difokuskan menuju ke arah 1 buah lot. Momo-chan, ini kalau begini lagi terjadi, wow, itu berbahaya Goni ya. Bahaya banget, Ini bahaya banget. tipikal Omega yang bisa selalu dapetin momentum. Satu Gila ya. momentum, seperti yang KB bilang, satu momentum mengubah segalanya. Balikin semua segalanya. Dan kita akan melihat untuk replaynya dulu. Oke, Dimana Goni. sebenarnya tadi Yellow Flash udah flicker duluan. Nah, kamu kesel, kasih Goni dulu. Yellow
Halo Flash-nya itu sayang banget di mana dia yang cari inisiasi. Iya. Tetapi lihat follow up-nya mereka, teman-teman dari Omega itu ready untuk melakukan yang namanya counter engage. Lihat Iya. koordinasinya, Tempest Blade belum dikeluarkan, pas di last moment baru dikeluarkan untuk benar-benar secure kill ke arah Ryzen, ke arah Cat. Kita nggak Renzi-nya masuk, maksain semua resource skill-nya keluar dulu dari Falcon, Ya. baru Ryzen-nya masuk pakai Tempest of Blade. Iya. Beh, Mana sabar banget, Sabar Ryzen-nya, banget. Tempest of Blade-nya tuh ditahan banget. kayak aku sabar. Buset. Seret. Oke, kita lihat di mana di arah tengah nampaknya Lordnya direlakan begitu saja, nggak mau dipaksakan. Karena mungkin dari sisi yang lainnya menuju ke arah Super Minion ya. Dan Ryzen biasa bikin di Mr. Ken cuma untuk nyentil-nyentil tipis saja. High ground-nya masih kuat sih. Masih kuat buat banget sih. Falcon. Masih oke. Dan kali ini juga sepertinya Omega mereka mau coba untuk tetap jaga landing minionnya jalan sih. Jadi nggak mau terlalu ditinggal terlalu jauh. Kecuali mereka udah benar-benar bisa jalan atas sama bawahnya, baru mereka ambil objektif lainnya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk event MSC yang masih berjalan di dalam in-game, jangan lupa untuk dicek dan kalian bisa dapetin banyak banget, tentunya ada skin Parsha dan juga ada MSC Pass juga yang kalian bisa dapetin juga, itu banyak banget MSC koin dan juga hadiah-hadiah secara gratis tentunya di MSC. Wow, dan untuk player goldnya memang sekarang Ryzen udah melambung nih ya, jauh semenjak dia terkena ke takedown sekali. Jauh. Terus habis itu dia udah bisa dapetin momentum balik nih. Iya, setuju. Dan bahkan kalau lihat dari damage dealt-nya, Selalu ya. top 4-nya. Renzio paling atas, diikuti oleh pemain dari Falcon, duanya lagi di follow up oleh dengan Omega. Selalu ya. Selalu Renzio. Iya kan, tadi 3 game belum? Ini tiga. Sadar gak sih? Nah, itemnya bagaimana nih Bapak Goni yang terhormat? Tiga Kalau game. item, lihat iritelnya udah Scarlet, udah Berserker, dan juga udah Windtalker. OTW kemungkinan besar DHS. Jadi ini yang harus diperhatikan dari Pakito, dari Grok, Adirot juga yang nge-build car item. Itu yang harus diperhatikan. Karena kalau misalkan lihat dari Omega, sebenarnya dari segi damage output yang item-item yang mereka udah miliki sekarang, ini udah mampu banget untuk yang namanya cari teamfight, cari pick off. Aha. Bahkan mereka ketinggalan 5.000 gold, itu mereka pelan-pelan harus, tapi pasti harus coba ngejar. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara clearing wave, mungkin cari-cari pick off yang sendirian. Meskipun itu susah, cuman itulah pada saat kalian lagi behind gitu. Itu adalah disadvantage yang kalian punya saat behind. Lord udah mau up ini. Mestinya kalau kacamata aku ini free Lord juga sih untuk Omega. Yes, Lord Cam. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat untuk kedua kalinya di game yang ketiga. Tapi untuk kali ini Bapak Lord masih dipertanyakan untuk siapa, karena Renzio akan menjadi salah satu santapan utama. Konsol udah keluar. Dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Omega, mereka udah memulai mencolek, mengkritiki Bapak Lord terhormat. Udah mulai bergerak tidak nyaman di pit Lordnya. Udah keluar dari pit Lordnya, tapi lihat Naomi, dia bakal coba standby. Dia bakal tutup dan wajar sekarang menjadi pilihan utama dan bakal lihat Reza Tempest sama Retribution dari sound point. Mundur ke arah belakang, tidak mau masuk lebih dalam lagi, tapi lihat Caknu memisahkan Silent. Bagus banget, lihat distraction yang dilakukan Caknu. Memisahkan Silent, tidak ada deal damage terhadap tim Omega. Membuat mereka tidak berhasil mendapatkan keuntungan maksimal karena masih pertukaran 1-1. Cak Mamba save the day. Dan bahkan dengan satu buah retribution yang on point dari Ryzen, itu pas dia Tempest of Blade-nya agak sedikit terlambat, aku udah mulai agak takut sih sebenarnya Falcon bisa dapetin order, namun ternyata emang retribution adalah kunci untuk Ryzen mengamankan Lordnya yang kedua, dan kali ini bakal berjalan ke area atas Oji. Harusnya sih dapetin satu Satu turret. inhibitor ya. Dan kalau misalnya dia nggak dapetin satu turret, dia bakal rugi banget. Kayak kalian semua bakal rugi kalau kalian nggak beli skin Mobile Legends X Transformers dari tanggal 24 bulan kemarin sampai tanggal 7 bulan Juli. Itu kalian bakal rugi banget ya kan. Jadi kita langsung saksikan saja lot kali ini dan jangan lupa untuk beli skin Transformers Mobile Legends. Masuk. Oke, kali ini dicolek Justin dan lihat Cak Mamba mencoba keluar, masuk, keluar, menuju ke arah satu buah best turret, tapi ternyata tetap bakal pecahkan ada Super Minion. Mencoba ditahan. Ini Masih tuh. berhasil. Masih berhasil. Ini bagus banget defense yang dilakukan Falcon. TBH ini benar-benar bagus banget karena dengan Lord menit 12 minimal satu turret harus pecah, itu baru normal. Kalau ini rugi. Rugi. Meskipun ya kalau ngelihat dari nyawanya memang sangat-sangat tipis. Ngedelay lah bisa dibilang. Memang akan hancur di kemudian hari. Cuman kayaknya
harus nunggu lagi Itu, ngedelay. betul. Ngedelay, Iya, yang penting iya. ngedelay. Tapi Delay, tapi itu rookie menurut aku. delaynya jadi hitungannya ya bisa ngebalikin keadaan buat Falcon juga sih. Yes. Mereka yes, yang awalnya mungkin kayak takut kalau misalnya inhibitornya pecah kan udah super minion jalan tuh. yes. Nah mereka harus jadi lebih aware sama minimapnya mereka kan. Tapi karena nggak pecah mereka masih lebih tenang. Mereka masih bisa tarik ulur lagi dan untuk dari itemnya sendiri pun dari Silent ini udah dapetin untuk Malefic Roar-nya dan juga Blade of Phantasy-nya mengarah ke satu item attack lagi sebenarnya untuk Silent sendiri dan sementara Kecaknu ini yang mainnya nakal banget sih. Iya. Dia bisa dapetin momentumnya mahal banget itu buat Omega. Yang harus diperhatikan dari item tuh Kaguranya sih. Justin, tadi aku ngeliat udah Clock of Destiny, udah Lightning, udah item-item Magic Power juga diamankan. Atit deh. Udah sakit. Itu yang harus diperhatikan. Udah mungkin antara kalau nggak mau diperhatikan harus main positioning, dia build Athena aja. Dari Omeganya. Harus lebih respect. Udah hati-hati Keora. Full item udah. Terakhir tadi Doom Nature, sekarang Husklaw juga udah di tangan. Yang menandakan apa Omega. Keora ini masih mau bisa lebih agresif lagi 2 menit ke depan. Gua saranin sih satu ya, ini jangan sampai si Silent ini terzoning off lagi. Karena dia super damage sekarang dan lihat dipaksakan di bawah untuk Esmeralda. Untuk apa? Untuk berhasil mendapatkan satu Oh, point no. shutdown. Karena mereka akan coba untuk tapi- memaksa menuju ke arah Lord. Atasnya- Yes, dipaksa. Dan bahkan dari Horizon itu pun dia bakal coba untuk membantu kawan-kawannya untuk melakukan defense. Justin, dicek push dan bahkan di overtime. Justin, duel Dragon Dekada. Dan bahkan itu match satu semburan membuat seorang Justin ter-take down. Ini malah rugi untuk tim Falcon. Kenapa? Karena mereka kehilangan Justin. Super deal damage magical mereka. Betul. Mereka untuk nge-burst butuh seorang Justin dan bahkan Kera di belakang dia bebas. Dan Kera punya Wind of Nature. Physical damage mungkin tidak bisa menumbangkan dia dengan cukup instan. Apalagi Yellow Flash ya kan dengan melee serangan atau bisa dibilang jarak dekat. Tak mampu menjangkau seorang Kelra. Benar banget. Dan apalagi Kelranya juga masih bisa tarik ulur ya tentunya dengan crossbow sendiri. Jadi kalau kita ngelihat memang sebenarnya Omega dia punya chance Fight. yang lebih tinggi untuk sebenarnya dapetin lordnya. Tapi mereka harus hati-hati sama fight yang bakal dibuka Dia sama Falcon. Dia caknu Dia cuma. caknunya di belakang. Bakal coba untuk nahan terlebih dahulu. Dia conceal. Tapi ternyata udah mulai kelihatan di area map kali ini. Dan bahkan lihat itu Max-nya potong dari area kanan. Terkena stun dan bahkan lihat Renzio masuk dalam Falling Starmon. Sangat amat tepat posisinya dan bahkan timingnya pas banget Kelra. Bebas banget di area kanannya double kill didapatkan. Dan bahkan kalian mencoba untuk mengejar lagi karena Justin. Balik tapi tetap aja double kill diamankan. Dan ini dia wipe out untuk tim Omega. Dan sudah dipastikan Falcon mengakhiri karirnya di MSC 2022 dan Omega berhasil mendapatkan 3 poin penuh. Luar biasa. Congratulations untuk Filipina. Di mana berarti udah confirm lower bracket final Filipina melawan Filipina. Filipin lawan Filipin dipastikan baku hantam dari internal Filipin. Tapi Cimo lihat kan pas aku bilang cakdu. Iya. Lihat dia nge-flank Go nih. Apa yang terjadi? Dia nge-flank, dia cari silent selalu. Dia selalu benar-benar deal damage. Targeting. Iya, deal damage tertingginya silent. Dan itu yang dia tutup. Dia tahu silent ini adalah mara bahaya. Dia tahu silent ini adalah salah satu masalah utama, ya kan? Dan itu dia, itu